Halo, selamat pagi, selamat bergabung dengan media pembelajaran kami, yaitu sistem jaringan dalam kelas seni budaya. Oke, saya harap kita tetap semangat dan menjaga kesehatan selalu. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai media dan alat untuk berkarya seni rupa, dan itu masih lanjutan dari pokok bahasan kita yang minggu lalu. Oke, baiklah. Topik kita itu medium, bahan, dan teknik seni rupa 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran ya masih tetap seperti yang awal, yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu mampu membedakan jenis karya 2 dimensi, mampu mengidentifikasi medium, bahan, dan teknik, kemudian mampu mengidentifikasi unsur-unsur rupa dan prinsip penataannya dalam karya seni rupa 2 dimensi, ya, mampu membuat sketsa karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model benda mati atau lifestyle, dan juga mampu membuat sketsa atau lukisan dengan model alam benda, kemudian menyajikan gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi buatan sendiri. Nah, itu harapan saya. Ya, tapi sebelumnya ada baiknya kalau kita pahami dulu ya, apa itu bahan berkarya seni rupa. Nah, bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan ya untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Nah, sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama ya, medium, dan juga ada pula sebagai bahan penunjang. Nah, bahan utama di sini dalam karya seni rupa khususnya untuk lukisan ya, bahan utamanya itu kanvas dan cat ya, kanvas dan cat itu bahan utamanya. Nah, sedangkan bahan penunjang yaitu paku dan papan atau kayu. Nah, untuk apa fungsinya? Untuk membuat spandram, karena lukisan kanvas biasanya dia akan diletakkan di atas kotak ya, kayu ya, kayu yang berbentuk persegi panjang, itu yang dinamakan spandram ya. Nah, itu seperti itu. Jadi bahan pendukungnya itu kayu dan paku ya, karena tanpa itu juga lukisan yang akan kita bikin tidak akan bagus tanpa spandramnya ya. Jadi itu untuk membentang kanvas atau kain sebagai media tempat kita untuk melukis. Nah, berdasarkan sumber dan proses pengolahannya, bahan berkarya seni rupa dapat dikategorikan berupa bahan alami dan bahan sintetis. Nah, tentu saja kalau bahan alami ini yaitu bahan-bahan langsung dari alam ya, berasal dari alam. Sedangkan bahan sintetis yaitu bahan baku ya, olahan dari bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses pabrikasi ya, seperti itu ya, atau industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter yang khusus ya. Contohnya seperti cat ya, cat yang sudah ada tubenya itu sebenarnya dari bahan alam tapi sudah masuk pada pabrikasi sehingga dia sudah menjadi bahan sintetis. Beda dengan akar-akar pohon yang ditumbuk, diolek, dihancurkan, kemudian diambil warnanya ya, karena dia mengeluarkan cairan biasanya berwarna ya, itu bahan alami. Jadi bahan pewarna alami seperti itu. Nah, berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat. Nah, ini kita lihat ada beberapa untuk bentuknya di sini ya. Itu ada padat di sini ya, bahan yang digunakan berupa pensil ini dia masuk pada bahan padat ya, pensil. Ada juga pensil ini yang berupa yang tergolong dalam bahan lunak ya. Jadi kemudian ada bahan-bahan yang cair ya, seperti watercolor ya, ada akrilik, itu masuk pada bahan cair. Sedangkan bahan-bahan yang lunak juga masuk pada pastel atau krayon. Nah, ini sebagian contoh-contohnya
Jadi kalau pensil ini adalah ada pensil H dan pensil B, ya, pensil dengan seri H dan pensil dengan seri B. Kalau pensil dia dengan seri H, itu seperti yang saya jelaskan beberapa hari yang lalu, itu dia masuk pada bahan keras, ya, padat, bahan padat. Itu pensil dengan seri H, ya, dan tingkat kehitamannya kurang. Tapi kalau pensil B, ya, dari 8B, dari 2B sampai 8B itu masuk pada bahan yang agak lunak, ya, karena tingkat keras daripada zat pewarnanya itu tidak terlalu kuat, ya, seperti itu. Jadi dia masuk pada bahan-bahan lunak. Jadi ada pensil yang lunak, yaitu serinya seri B. Jadi semakin tinggi angkanya dia akan semakin lunak dan semakin hitam warnanya. Jadi pensil 2B, kemudian 3B, 4B, 8B sampai 8B, ya. Seperti itu. Oke. Itu. Nah, alat berkarya seni rupa. Nah, alat utama yaitu alat untuk membentuk atau menggambar, mewarnai, mencetak atau menduplikasi. Itu alat-alat utamanya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan alat utama ini alat untuk membentuk atau untuk menggambar atau mewarnai atau mencetak atau menduplikasi, itu alat utama. Sedangkan alat bantu ya alat-alat untuk mendukung proses penciptaan karya, antara lain alat pemotong seperti gunting, ya, pisau, ya, pengering dan pengukur. Nah, kenapa ada pengering? Ya, dalam proses seni lukis biasanya seperti cat minyak itu sifatnya dia agak susah, dia keringnya agak susah kering, agak lama, bisa jadi sampai seminggu. Kita bikin hari ini, selesai hari ini, itu keringnya sampai seminggu biasanya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang memesan lukisan dan dia tiba-tiba sudah akan membutuhkan lukisan tersebut, ya, maka kita butuh alat yang cepat, yaitu alat pengering. Nah, juga lukisan ya semakin cepat keringnya berarti semakin bagus, karena siap untuk disajikan, seperti itu. Maka butuh alat pengering. Begitu juga dengan cat air, ya, cat air agar cepat prosesnya, ya, finishingnya cepat, ya, kita tentu saja menggunakan pengering. Setelah sudah kering baru kita semprotkan, ya, kita fixatif ataupun bahan-bahan clear lainnya seperti Pilox clear, seperti itu. Jadi memang membutuhkan alat pengering. Nah, ada juga gunting. Mungkin orang bertanya, apa sih gunting, fungsi dari gunting ini di dalam seni rupa? Ya, tentu banyak, ya. Bisa untuk memotong kertas, tempat media untuk kita melukis. Bisa juga untuk memotong kanvas, tempat media untuk melukis. Bisa juga kita gunakan untuk membentuk kertas-kertas atau apa saja, atau pelepah pisang, ya, untuk dijadikan lukisan dengan teknik kolase. Jadi banyak, ya, banyak sekali. Nah, di sini kita lihat, ya, alat-alat pendukung juga. Nah, pendukung ini seperti ini, tempat stand daripada lukisan. Kemudian ada kuas di sini, ya, kuas. Ya, ada palet sini, tempat untuk mencampur cat, ya, cat pewarna di sini. Itu semua yang kita gunakan, ya, kita gunakan. Nah, alat utama di sini alat untuk membentuk. Nah, di sini ada kuas dan pisau palet. Jadi melukis bukan hanya menggunakan kuas, ya. Kalau teknik-teknik ekspresif atau impresif biasanya sudah menggunakan teknik palet seperti ini, ya. Nah, ada juga mencetak tadi. Mencetak berarti ini sistem grafis yang kita gunakan di sini, ya. Sistem grafis. Kita buat cetakannya boleh dalam bentuk teknik cukil seperti itu, atau teknik sodet untuk membentuk karya seni grafis, ya, atau menduplikasi. Jadi dari papan yang telah kita sodet, ya, kita cukil, ya, kita bisa menduplikasikan setelah kita lumuri dengan bahan cat. Kemudian bisa kita duplikasikan mungkin ke kertas lainnya, ataupun
kain seperti itu. Jadi ini sistem, ya, sistem grafis namanya. Nah, itu alat-alat semuanya. Oke, jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan ya dalam berkarya seni lukis. Tentu saja ketika nanti misalkan kita praktek membuat ini, ya hal-hal ini harus kita persiapkan ya ketika kita terjun dalam prakteknya. Karena dalam seni rupa ya atau seni budaya, pelajaran seni budaya ini sebenarnya yang terpenting bukan seberapa banyak kita mengetahui teori, tapi seberapa banyak kita tahu untuk mencipta, untuk prakteknya ya, seberapa banyak kita tahu dalam berkarya. Walaupun kita tahu teori, tapi kalau kita tidak tahu untuk berkarya, untuk mencipta, ya sama saja percuma ya. Seperti itu. Jadi salah satu yang terpenting dalam pelajaran seni budaya ini bagaimana kita mampu untuk mencipta, bukan hanya sekedar mengetahui teori. Kalau teori dapat saja anak-anak didik sekalian baca di Google atau di mana saja bisa, tapi proses mencipta ini ya itu yang termasuk rumit ya di dalam pelajaran seni budaya. Oke? Nah, kesimpulannya ya, dalam berkarya seni rupa, khususnya seni rupa 2 dimensi, memerlukan peralatan dan bahan. Nah, adapun peralatannya ada yang berupa peralatan utama dan ada peralatan penunjang. Sedangkan bahan ada yang berupa bahan utama, medium seperti kanvas dan cat ya. Dan bahan penunjang berupa kayu dan paku untuk keperluan spanram. Nah, berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya dibagi 2 jenis, yaitu bahan alami dan bahan sintetis. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi bahan keras, lunak, cair, dan padat. Oke, saya harapkan ketika kita masuk dalam media pembelajaran ini nanti, anak-anak didik sekalian juga buka modul yang sudah kalian download ya, itu ada digital booknya. Oke. Nah, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini, belum ada penugasan. Nanti penugasan kita masuk pada perjumpaan kita di minggu depan. Baiklah, oke, saya harapkan supaya semua tetap mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah saya berikan, dan saya tunggu yang belum mengerjakan. Oke, hari ini pelajaran kita sampai sini, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan di minggu depan. See you guys.